di 89 channel. Dan yang pasti ketemu lagi ya bersama penulis pintar TKI cerdas. Aduh, sepertinya kali ini Yanti lagi gak enak badan ya, bisa dibilang sakit habis sembuh. Tapi ya seperti apapun Yanti menyadari ya terkadang dan membuat video dan kunjungan-kunjungan di channel YouTube itu membuat Yanti hiburan dan mengurangi kejenuhan itu. Jadi dengan Yanti membuat video itu senang aja, apalagi videonya yang dibuat itu kan informasi-informasi bisa membantu sahabat TKI yang terkadang nggak ngerti tentang aturan-aturan gitu ya. Tapi langsung saja ya, dalam video kali ini Yanti mau berbagi informasi yaitu resiko yang harus kita dapat setelah pindah majikan. Terkadang kan banyak sekali dari sahabat TKI ya, apalagi dari sahabat TKI yang baru datang ke Taiwan, itu susahnya untuk beradaptasi, apalagi ketika mendapatkan majikan yang super duper cerewet atau pasien yang susah gitu ya. Intinya pasien yang susah ya memiliki kriteria lah, tergantung seseorang menilainya gitu ya. Resiko pertama yang harus didapat ketika kita pindah majikan. Sering pindah majikan dapat menyebabkan kita ketagihan. Pindah-pindah akan menjadi citra hidup yang mungkin akan nongol di CV kita. Nah, ini memberikan citra terhadap CV kita. CV kita itu maksudnya yang gimana? Nah, ketika kita pindah-pindah itu dengan data nomor paspor ataupun nomor ARC, ketika majikan akan mengambil kita, majikan yang baru itu bisa melihat di nomor paspor kita sudah bekerja di berapa majikan, kita sudah berapa lama di Taiwan, itu di situ kita bisa tertera. Apakah dengan nomor paspor itu kita memiliki banyak riwayat, kita memiliki catatan merah atau tidak? Itu yang dimaksud memberikan citra terhadap CV kita, itu seperti itu. Terus yang kedua, akibat terburuk adalah pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri, apalagi yang masih dalam potongan hutang belum lunas. Nah, ini bagi sahabat TKI kita harus pikirkan lagi ya. Tapi terkadang memang ada mudahnya ketika kita pindah di saat potongan masih selesai, itu tergantung agent. Ketika kita potongan masih selesai, ketika kita minta pindah, memang ada agensi yang langsung mengurusnya kita pindah. Tapi ketika yang paling susah adalah keputusan terakhir, yaitu ketika majikan tidak memperbolehkan kita pindah dan agensi tidak bisa berbuat apa-apa dan majikan hanya memberikan izin dia pulang ke Indonesia. Coba bayangin, harus biaya sendiri, kita masih punya potongan hutang, ya itu memberikan beban lagi untuk keluarga kita yang ada di Indonesia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pindah majikan baru belum tentu mendapat perlakuan yang baik. Mungkin lebih baik, mungkin bisa jadi lebih buruk. Nah, jadi buat sahabat TKI, ketika kita mau pindah majikan, ini khususnya bagi sahabat-sahabat TKI yang baru ya, karena ini banyak sekali dikeluhkan oleh sahabat-sahabat TKI yang baru. Ketika baru 3 bulan, baru 4 bulan, belum selesai potongan, itu sering banget mengeluh dengan kerjaan yang dia dapat, dan satu-satunya jalan dia ingin pindah ya dengan berbagai alasan lah ya, kita nggak pernah tahu. Kadang kayak Yanti hanya seringnya mendapat sharingan, sering mendapat ingin diberikan solusinya seperti apa. Nah, solusinya kita harus pikirkan lagi, kita kembali lagi, apa yang kita dapatkan saat ini itulah yang terbaik. Ketika kita memikirkan ke depan, itu akan menjadi neraka dalam diri kita ya. Kita terimalah apa yang ada saat ini, kita ikhlas, kita bersyukur, insya Allah itu menjadi ladang ibadah buat kita di saat kita bekerja menjadi TKI. Jadi ya, kan banyak ya, kita sudah pindah dari majikan kemarin, ternyata majikan yang sekarang kita lebih buruk, dan akhirnya kita ingin pindah lagi.
Tapi setelah kita pindah-pindah, mau sampai kapan kita pindah-pindah terus, ya kita kerja nggak ada hasil. Itu seperti itu. Terus yang keempat, pindah majikan manufaktur lebih sulit dibandingkan sektor domestik karena tergantung penyediaan job dan pengguna yang akan mempekerjakan kita. Nah, ini bagi sahabat TKI ya. Kemarin banyak sekali yang nge-DM Yanti. Dengan adanya sekarang virus corona ini di Taiwan ya, bukan hanya di Taiwan, di Indonesia aja itu bagi CPNI, calon pekerja migran Indonesia aja itu sangat kesulitan. Apalagi sekarang di Taiwan. Banyak sekali dari sahabat Yanti itu yang nge-DM, "Kak, saya sudah nggak betah kerja di majikan ini dan saya ingin pindah ke pabrik." Ya, ke sektor manufaktur. Dan sekarang kita bayangkan, yang dari sektor manufaktur aja yang finish kontrak, terkadang ada yang tidak mau pulang ke Indonesia, dia ingin perpanjang aja, itu terkadang susah. Karena apa? Karena ya agensi itu berbeda-beda, agensi itu masing-masing caranya, aturannya kita nggak ngerti ya. Walaupun sebenarnya dalam aturan pemerintah Taiwan itu sudah diperbolehkan tanpa harus pulang kalau memang majikan masih mau dengan kita. Tapi kenyataannya agensi masih banyak yang melakukan seperti itu. "Kak, gimana sih saya mau pindah ke pabrikan?" Yanti hanya bisa ngasih saran ya. Untuk saat ini lebih baik bertahan di majikan. Karena apa? Ya dengan adanya sekarang corona seperti ini, itu sangat sulit bagi semua. Contohnya TKI pun yang sudah di Taiwan itu merasakan imbasnya itu yang sangat luar biasa lah ya. Terkadang ada yang dari segi gaji karena takut dengan uang itu kena corona, jadinya uang ditransfer lewat bank atau agensi langsung yang mentransfer, itu seperti itu. Jadinya saran Yanti, saat kita mau pindah majikan, kita berpikirlah tentang akibatnya itu kira-kira seperti apa. Karena seperti apapun ya yang kita dapatkan saat ini, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan, itu seperti itu. Jadi ya seperti apapun namanya ikut orang, itu tetap ada enaknya dan ada tidak enaknya. Kita di rumah sendiri aja itu selalu merasa berkurang, kurang ini, itu di rumah sendiri, apalagi kita ikut dengan orang. Jadi pesan-pesan Yanti buat sahabat TKI, khususnya ini yang masih baru, yang masih dalam potongan, kita harus bersabar lah. Setidaknya potongan itu selesai. Dan ketika potongan itu selesai, pasti kita akan merasakan senang dengan gaji full. Itu seperti itu. Dan juga pesan-pesan Yanti buat sahabat TKI yang sudah lama, ya pasti sudah banyak makan garam di Taiwan ya. Pasti untuk pindah majikan itu udah siap dengan segala resiko. Apalagi ketika sudah pengalaman dengan majikan yang banyak seperti apa, dia sudah memiliki banyak resiko. Itu seperti itu. Nah, hanya ini informasi yang dapat yang disampaikan, yaitu resiko yang harus kita dapat setelah pindah majikan. Nah, seperti apapun kita bekerja memiliki resiko. Nah, semoga video ini bermanfaat. Salam cerdas, salam renget. Semoga pulang membawa kesuksesan. Bye-bye.